Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX115 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 plus black revisi kedua, produksi 26 Agustus tahun 2021. Seperti biasa, kemungkinan bahasannya akan memakan waktu hingga 1 minggu ke depan. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 349,8 mm. Ukuran magnet 156 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 147 mm, ketebalan gasket 8,5 mm, ukuran terluarnya 384 mm, dan ukuran antara baut 372,3 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 42 sampai 3850 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 98 dB. Ukuran voice coil-nya 60,5 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 42 Hz, DCR 5,2 ohm, GTS 0,56, CAS 0,6, GMS 8,77, MMS 78,3 gram, GMS 0,18 mm per Newton, BL 13,4 Tesla meter, fast 171,7 liter, efisiensi 2,09%, SD 824,5 cm persegi, dan XMAX 5,6 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk EBP-nya ini sekitar 70. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Untuk keamanan dan penggunaan jangka panjang, jika menggunakan mode paralel, sebaiknya gunakan maksimal 2 box atau 2 speaker di setiap channel amplifiernya. Dan pastikan juga amplifier yang digunakan itu mampu menangani minimum impedansi hingga 2 ohm. Kalau amplifiernya cuma mampu di beban 4 ohm, akan lebih direkomendasikan untuk menggunakan 1 box atau 1 speaker aja di setiap channel amplifiernya.
Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya ini di 55 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 47 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 53 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 35 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 650 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ini ukurannya adalah 100 mili. Sementara untuk sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 164 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker, ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 546 mili. Lalu pada dinding belakangnya ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 240 mili dan ketebalannya 36 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX 115 khususnya untuk transducer speaker ACR
dengan tipe 15600 plus black. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.